Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi ya sobat cek Cendekia Sirah di channel Cendekia Sirah. Nah, kali ini kita akan bahas sirah sahabiyah, yaitu Sumayyah binti Khabat atau Sumayyah binti Khayyat ya, yang merupakan wanita pertama yang menjadi syahidah atau wanita pertama yang wafat di atas agama Allah gitu ya. Dan ini merupakan kisah yang sangat-sangat menyentuh hati nurani kita, teman-teman. Sedih banget gitu ya. Gimana kisahnya? Oke, mari kita dengarkan. Di masa awal Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat bukanlah hal mudah. Seseorang harus siap kehilangan dunianya, kehilangan ayah atau ibu, atau saudara, kerabat, dan mata pencaharian. Mereka nggak hanya dikucilkan di masyarakat, tapi juga mengalami penyiksaan. Jadi memang berat ya teman-teman, mengucapkan 2 kalimat syahadat di awal-awal ya, Rasulullah itu berdakwah gitu ya, di fase Makkah itu. Jangankan mereka yang berstatus sosial rendah, bangsawan pun mengalami hal yang mengerikan. Abu Bakar As-Siddiq, seorang bangsawan, pernah dipukuli sampai pingsan. Oleh karena itu, mereka yang memeluk Islam di zaman itu adalah orang pilihan. Mereka adalah orang yang siap bertaruh nyawa. Kalau mereka orang-orang lemah seperti kita, pastilah Rasulullah tidak punya pembela dan teman setia. Di antara mereka yang memeluk Islam di awal kedatangannya adalah Sumayyah binti Khayyat atau Sumayyah binti Khabat ya teman-teman. Seorang wanita mulia yang memiliki keimanan yang kuat. Ia termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam. Bahkan orang ketujuh yang menyambut seruan Muhammad SAW. Status sosialnya yang rendah membuatnya mengalami penyiksaan yang parah sampai ia wafat gara-gara disiksa. Jadi Sumayyah ini merupakan orang ketujuh ya teman-teman yang masuk ke dalam Islam. Sumayyah binti Khabat radhiyallahu anha, muslimah pertama yang gugur di jalan Allah. Sumayyah dan keluarga teguh menjaga keimanan meski kerap mendapatkan siksaan. Ketaatannya kepada Allah tidak perlu diragukan lagi. Demi mempertahankan keimanan, nyawa pun rela dia berikan. Tidak banyak yang diketahui tentang Sumayyah sebelum dia menjadi muslim, selain dia adalah seorang budak. Sumayyah radhiyallahu anha merupakan seorang budak atau hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, suku Quraisy dari Bani Makhzum. Sumayyah radhiyallahu anha lahir sekitar tahun 550 Masehi dan tinggal di Mekah. Posisi Sumayyah yang sebatang kara membuatnya hidup serba kesulitan, apalagi berada di bawah aturan-aturan yang berlaku semasa jahiliyah. Hampir tidak ada kabilah yang sudi membelanya. Kemudian beliau dinikahkan dengan pendatang miskin dari Yaman yang bernama Yasir bin Amir dan dikaruniai anak bernama Ammar bin Yasir. Oleh karena statusnya sebagai budak dan suaminya sebagai pendatang, maka tidak ada satupun kabilah yang bersedia membelanya, menolongnya, dan mencegah kezaliman atas dirinya. Beliau hidup sebatang kara sehingga aturan yang berlaku pada masa jahiliyah saat itu menyudutkan posisi beliau. Kisah ini diawali dengan beberapa saat sebelum diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul. Yasir bin Amir yang nantinya menjadi suami Sumayyah radhiyallahu anha datang dari Yaman bersama 2 saudaranya, Al-Harits dan Malik, ke kota Mekah untuk mencari saudara mereka yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Sejak itu mereka terus mencari ke berbagai pelosok negeri hingga sampai di kota Mekah. Tapi di kota ini pun mereka tidak menemukannya, jadi nggak ketemu ya teman-teman saudaranya. Karena itu Al-Harits dan Malik memutuskan pulang ke Yaman, sedangkan Yasir tetap tinggal di Mekah karena merasakan suasana bahagia dan gairah yang aneh, sehingga dia memilih tetap tinggal di Mekah. Yasir tidak tahu bahwa keputusannya itu dia telah masuk gerbang sejarah baru yang terang benderang. Ada tradisi yang berlaku di masyarakat Arab, apabila orang asing ingin tinggal di suatu negeri, maka ia harus mengikat perjanjian dengan salah satu tokoh terkenal di kota tersebut untuk melindungi dirinya dari segala bentuk gangguan masyarakat dan dapat hidup dengan tenang dan nyaman di kota tersebut. Yasir seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membelanya, menolongnya, dan mencegah kezaliman atas dirinya. Dia hidup sebatang kara, sehingga posisinya sulit di bawah aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Yasir mendapati dirinya menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Yaitu Bani Makhzum ini klan yang terkenal ya teman-teman, klan yang disegani gitu ya di Mekah. Yasir mengikat perjanjian dengan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ada sumber menyatakan Yasir ini sebenarnya sepupu Abu Hudzaifah. Ada juga yang menyatakan bahwa saudara angkat gitu. Nah, tokoh terkemuka Mekah ini sangat menyukai Yasir karena sifat-sifatnya yang baik dan tindak tanduknya yang menyenangkan, serta latar belakang keluarganya yang terhormat.
Abu Zaifah ingin memperkuat hubungannya dengan Yasir sehingga dia menikahkan seorang budak perempuannya yang telah bekerja dengannya dengan baik, tekun dan memiliki budi pekerti yang luhur yang bernama Sumayyah binti Khabat radhiyallahu anha. Saat itu Sumayyah sama sekali bukan orang terkenal di Mekah karena kegiatan-kegiatan yang digelutinya tidak lebih dari melayani tuannya Abu Zaifah bin Al-Mughirah. Dari pernikahannya dengan Sumayyah binti Khabat, Yasir dikaruniai seorang putra yang penuh berkah bernama Ammar bin Yasir. Namun karena satu Sumayyah adalah budak, anaknya pun otomatis berstatus budak juga. Ammar pun menjadi budak Abu Zaifah sebagaimana ibunya. Akhirnya kebahagiaan mereka semakin sempurna ketika Abu Zaifah memutuskan untuk membebaskan Ammar dari statusnya sebagai budak. Tidak lama kemudian Abu Zaifah meninggal dunia. Namun keluarga Sumayyah tidak pernah tinggal jauh dari Abu Zaifah hingga tuannya itu wafat. Seakan keluarga Yasir ini menjadi pelayan Abu Zaifah selamanya gitu. Jadi sampai Abu Zaifah meninggal gitu ya teman-teman. Hingga akhirnya sebuah kabar gembira bagi seluruh umat manusia tiba. Seorang yang bernama Muhammad SAW datang membawa cahaya iman dengan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Muhammad adalah seorang rasul yang membawa kabar gembira dan penyempurna akhlak manusia. Kabar datangnya nabi baru mengguncang seantero Mekah. Ada orang yang tertarik, namun lebih banyak yang menolak karena memang sulit tadi ya teman-teman ketika memilih untuk masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah gitu. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau. Ammar bin Yasir juga diam-diam mendengarkan dakwah Nabi. Ammar bin Yasir dengan rasa penasarannya mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang dipikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar tahu betul sifat dan akhlak seorang Muhammad yang sangat terpuji. Ia langsung yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa rasa ragu, Ammar mengucap ikrar syahadatnya dan menjadi seorang muslim. Dengan penuh kegembiraan, Ammar ingin menyampaikan kabar datangnya seorang nabi itu kepada ayah dan ibunya. Suatu hari, Ammar pulang ke rumahnya dengan langkah yang cepat untuk merangkul tangan kedua orang tuanya. Wajahnya berseri, tak sabar menyampaikan kabar gembira pada orang tuanya. Kabar itu ialah tentang agama Islam dan diutusnya Muhammad sebagai nabi dan rasul. Setibanya Ammar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada kedua orang tuanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak perlu menunggu lama, hati-hati yang bersih dan suci itu langsung terbuka dan sangat senang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkat tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya. Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum merasakan keberadaan cahaya yang menyinari seluruh penjuru jagat raya, sehingga saat itu keduanya mengucapkan bersama-sama, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Itu juga adalah hari di mana kebahagiaan dan kesengsaraan beradu. Ammar menuntun orang tuanya untuk memeluk Islam. Dengan hidayah Allah, Yasir dan Sumayyah pun bersyahadat. Itulah mengapa hari itu menjadi hari paling bahagia dalam keluarga mereka. Lalu mengapa menjadi hari kesengsaraan pula? Karena sejak mereka berislam, artinya mereka siap menanggung segala penyiksaan kaum kafir Quraisy, apalagi status Sumayyah sebagai seorang budak wanita. Saat itu jumlah pengikut Rasulullah hanya bisa dihitung jari. Saat itu, yakni di awal-awal Islam, pengikut Rasul yang berasal dari kaum Quraisy terlindungi dari siksaan. Tidak ada yang berani mengusik mereka. Namun mereka yang berstatus budak mendapat siksaan yang sangat berat. Sebut saja Ammar, Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Al-Miqdad. Pada awalnya, Sumayyah dan keluarganya menyembunyikan keimanan mereka terhadap Islam. Namun, tauhid yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Mengetahui Sumayyah dan keluarganya telah masuk Islam, murkalah orang-orang musyrikin, terutama Bani Makhzum yang selama ini melindungi mereka. Keluarga Sumayyah bukan berasal dari kalangan bangsawan. Sumayyah pun hanya bekas budak yang diberdekakan tuannya. Statusnya ini membuatnya menjadi incaran kaum Quraisy supaya kembali lagi memeluk agama nenek moyang. Tak lama kemudian, berita keislaman keluarga Yasir tersebar dan sampai di telinga Bani Makhzum.
Karena Sumayyah dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam. Bahkan mereka mengumumkan keislamannya dengan kuat, sehingga orang-orang kafir tidak menanggapinya melainkan dengan pertentangan dan permusuhan. Mereka marah besar dengan kejadian itu sehingga langsung mendatangi keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan begitu keras. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam penyiksaan tersebut adalah Abu Jahal. Kepada orang-orang yang terang-terangan mengaku sebagai muslim ya teman-teman, apalagi yang nggak punya tempat perlindungan seperti budak-budak, Abu Jahal memimpin Bani Makhzum untuk menyiksa mereka. Ia juga mengobarkan permusuhan kepada para saudagar yang masuk Islam. Ia berjanji akan menutupi pintu-pintu perdagangan yang mereka lakukan. Luar biasa ya nih Abu Jahal ya, bener-bener segitu bencinya gitu ya dengan Islam. Walau menghadapi siksaan bertubi-tubi, Sumayyah tetap tegar dalam menerima cobaan. Ia menghadapi Abu Jahal layaknya seorang pejuang. Ia menolak ancaman Bani Makhzum dan perintah agar kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka. Penderitaannya mulai berbuah dengan datangnya kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Sumayyah dan keluarganya akan memperoleh jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah kabar itu datang, kematian menjemput Sumayyah sekeluarga. Mereka menjadi syahid dan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Nah, di sini Sumayyah dan suaminya itu wafat ya karena siksaan dari kaum kafir Quraisy, teman-teman. Tapi Ammar tidak wafat ya, teman-teman. Ammar masih terus hidup. Ketika terik matahari memuncak, mereka menyeret keluarga Yasir ke tengah lapang yang panas dan menyuruh mereka memakai baju besi. Mereka tidak diberi minum dan tetap dibiarkan terpanggang oleh sinar matahari. Mereka menerima penyiksaan yang bermacam-macam dari Bani Makhzum. Kalau mereka benar-benar telah kepayahan, mereka dibawa pulang ke rumah kemudian disiksa kembali pada hari berikutnya. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat lalu menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Jadi bolak-balik disiksa teman-teman, udah mulai malam dibawa ke rumah, besok dibawa lagi keluar untuk disiksa, seperti itu terus menerus. Kemudian mereka meletakkan sebongkah batu yang sangat berat di atas dada Sumayyah. Akan tetapi tidaklah terdengar rintihan ataupun ratapan, melainkan ucapan ahad, ahad. Beliau mengulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal ketika mereka disiksa dengan siksaan yang keji. Kondisi ini juga dialami oleh setiap orang yang menyatakan keislamannya secara terbuka, tapi beratnya siksaan yang mereka terima berbeda-beda. Sementara mereka hanya bisa bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin bahwa barang dagangan Allah, syurga, ya, sangat mahal. Mereka harus mengorbankan jiwa dan segala yang dimilikinya untuk dapat hidup di taman-taman syurga dan meraih keridhaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama yang menyatakan keislamannya secara terbuka dan menerima penyiksaan dengan tabah demi tetap bertahan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia berada di garis depan wanita-wanita mukmin yang tulus dan segera menerima Islam, sehingga meraih kehormatan sebagai orang-orang yang pertama masuk Islam dan mendapat kabar gembira yakni masuk surga. Ibnu Abdil Bar rahimahullah menyanjung Sumayyah dan menyebut kesabaran dan ketegarannya. Ia menyatakan, Sumayyah termasuk golongan para sahabat yang mengalami penyiksaan di jalan Allah dan sabar terhadap penderitaan yang menimpanya. Dia termasuk wanita yang berbaiat, baik dan mulia. Semoga Allah mengasihinya. Abdullah menuturkan, ada 7 orang yang pertama-tama menyatakan keislamannya secara terbuka. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar, Ibnu Ammar atau Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Miqdad. Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pamannya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilindungi Allah Subhanahu wa taala melalui kaumnya. Sedangkan 5 orang lainnya disiksa oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik memaksa mereka memakai baju besi lalu membiarkan tubuh mereka terpanggang oleh sinar matahari. Ya Allah, coba bayangin teman-teman, luar biasa gitu pengorbanannya. Mereka semua tidak berdaya sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik itu, kecuali Bilal. Dia merasa siksaan itu masih terlalu ringan selama menjalaninya karena Allah. Dia tidak menghiraukan siksaan yang dilakukan oleh kaumnya, sehingga mereka menyerahkan Bilal kepada anak-anak yang menyeretnya di sepanjang jalan kota Mekah. Sementara Bilal terus mengucapkan ahad, ahad, Allah yang Maha Esa. Orang-orang terus menyiksa Sumayyah, suaminya Yasir, dan putranya Ammar. Semoga Allah meridai mereka bertiga. Tapi mereka menerimanya dengan tabah dan tegar karena yakin bahwa siksaan itu diterima karena mereka bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ia dipaksa kembali kepada agama semula, namun ia tetap bergeming, padahal saat itu ia sudah tua dan lemah, teman-teman. Jadi memang ketika peristiwa ini teman-teman, Sumayyah radhiyallahu anha itu usianya sudah cukup lanjut lah ya teman-teman, tidak muda lagi, sekitar 60-an tahun. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah disiksa dengan kejam. Maka beliau menengadah ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga." Sumayyah binti Khayyat mendengar seruan Rasulullah SAW, maka beliau bertambah tegar dan optimis. Dengan kewibawaan imannya, dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Jadi Sumayyah mendengar gitu Rasulullah bilang tadi bahwa bersabarlah keluarga Yasir gitu, sesungguhnya nanti kalian akan mendapatkan surga gitu ya. Saat itulah mereka mulai merasa lebih tenang dan nyaman daripada rasa payah karena siksaan yang mereka terima. Mereka menikmati penyiksaan karena bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus merindukan kenikmatan surga sepanjang siang dan malam. Sumayyah binti Khayyat telah merasakan kelezatan dan manisnya iman, sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para taghut yang zalim. Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya, sekalipun hanya satu langkah semut. Dikala Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya, Sumayyah binti Khayyat pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal merupakan orang yang berperan besar dalam menggalang orang-orang Quraisy untuk menyiksa kaum muslimin yang lemah itu. Jika dia mendengar seseorang yang cukup terpandang dan kuat telah masuk Islam, maka dia akan mengecam dan menghinanya. Dia berkata, "Engkau telah meninggalkan agama orang tuamu sendiri, padahal itu lebih baik darimu. Kami akan menghinamu, memandang sebelah mata pendapatmu, dan menjatuhkan kehormatanmu." Begitulah kata Abu Jahal, teman-teman. Namun, jika yang masuk Islam tersebut seorang pedagang, maka Abu Jahal akan berkata padanya, "Kami akan mempersempit peluang dagangmu dan menghancurkan kejayaanmu." Sedangkan jika yang masuk Islam adalah orang lemah atau miskin, maka dia langsung memukulinya dan menggalang orang-orang Quraisy untuk memusuhinya. Semoga Allah melaknat dan merendahkan Abu Jahal. Luar biasa nih Abu Jahal ya. Sementara Sumayyah radhiyallahu anha, sahabat Rasulullah SAW yang agung, tetap tegar dan menerima siksaan yang tidak pernah berhenti. Ia sabar terhadap intimidasi yang dilakukan oleh Abu Jahal, layaknya seorang pejuang yang gagah berani dan menolak mengubah keyakinan barunya. Tekad Sumayyah tidak pernah surut dan iman yang telah mengangkatnya kepada derajat wanita-wanita agung dan sabar tidak pernah melemah. Tatkala orang-orang kafir telah putus asa untuk mengeluarkan Sumayyah dari agama Islam, maka musuh Allah Abu Jahal si Fir'aun ini melampiaskan keberangasannya dengan menusukkan sangkur yang ada di genggamannya kepada Sumayyah. Sangkur itu semacam tombak ya teman-teman. Maka mengalirlah darah dari tubuhnya yang tua. Sambaran terik matahari pada pasir Mekah membakarnya. Dipadu dengan caci maki kafir Quraisy, keimanan tetap ia pertahankan. Jadi Masya Allah ya teman-teman, Sumayyah ini dari kecil ya, dari lahir itu adalah seorang budak ya teman-teman, gak pernah merasakan yang namanya kenikmatan yang wah gitu ya, selalu melayani Tuhannya, selalu melayani Tuhan. Kemudian datang Islam gitu loh, mengetuk hatinya gitu, belum pernah dia mengetahui ada agama gitu ya, ada ajaran agama yang menyamaratakan semua manusia gitu, menyamaratakan antara budak dengan tuannya. Tidak ada perbedaan, yaitu Islam gitu. Di mata Allah semua sama. Itu yang membuat Sumayyah, masa ada ajaran seperti itu? Bukannya budak ini selalu lebih rendah gitu daripada tuannya? Makanya itu yang bikin Sumayyah itu langsung terketuk teman-teman untuk bisa masuk Islam. Kemudian lagi dia tetap semangat gitu walaupun mendapatkan siksaan teman-teman. Walaupun ternyata setelah masuk Islam bukan makin bahagia gitu kehidupannya, tapi makin disiksa, tapi dia tetap pertahankan itu hingga akhirnya ia menjadi wanita syahidah pertama dan akhirnya bisa mendapatkan surga insya Allah, karena sudah Rasulullah jaminkan gitu ya teman-teman.
Masya Allah, luar biasa sekali. Jabir radhiyallahu anhu berkata, mereka membunuhnya, tapi ia tolak semuanya kecuali Islam. Saat Abu Jahal tewas di perang Badar, Nabi SAW berkata pada Ammar radhiyallahu anhu, telah tewas pembunuh ibumu. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Sumayyah radhiyallahu anha tetap teguh walaupun disiksa, maka keluarlah nyawa beliau dari raganya yang beriman lagi suci, sehingga beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur serta memberikan teladan yang mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan. Beliau telah mengerahkan semua yang beliau miliki dan menganggap ringan kematian dalam rangka mempertahankan imannya. Beliau telah mengorbankan jiwanya yang berharga demi meraih keridhaan Rabb-Nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak kedermawaan yang tertinggi. Penderitaan mulai berubah menjadi anugerah Allah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa Sumayyah dan keluarganya akan meraih kenikmatan surga, saat itulah Ummu Ammar, Sumayyah radhiyallahu anha berdiri tegak untuk menorehkan catatan paling bersejarah dengan darahnya, yakni menjadi orang pertama yang meraih syahidah atau mati syahid dalam sejarah Islam. Jadi menjadi orang yang pertama, teman-teman ya, yang meraih gelar syahidah gitu ya dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Abu Jahal, semoga Allah membalas kejahatannya dengan balasan yang setimpal, menyiksanya lalu menghujamkan tombak pendek pada tempat kehormatannya hingga meregang nyawa. Mujahid menyatakan, wanita pertama yang gugur sebagai syahid pada fase awal perkembangan Islam adalah Ummu Ammar, Sumayyah. Abu Jahal menusuk kubul atau kemaluannya dengan tombak pendek. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Al-Isabah, Sumayyah binti Khabat bekas hamba sahaya Hudzaifah bin Al-Mughirah bin Makhzum. Beliau adalah ibu Ammar bin Yasir, orang yang masuk Islam pada hari ke-7. Sumayyah disiksa Abu Jahal dan ditusuk tombak pada kemaluannya hingga meninggal dunia. Ia adalah wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Yasir dinikahkan oleh Hudzaifah dengan Sumayyah, kemudian mendapat seorang anak yang diberi nama Ammar setelah dimerdekakan. Yasir, Ammar, dan Sumayyah termasuk angkatan pertama yang memeluk Islam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid, ia berkata, wanita yang pertama sekali mati syahid dalam Islam ialah Sumayyah, seorang wanita tua yang lemah. Peristiwa pembunuhan Sumayyah radhiyallahu anha ini terjadi pada tahun ke-7 sebelum Hijriah atau 615 Masehi, pada usia sekitar 65 tahun. Sumayyah merupakan contoh muslimah yang bisa dijadikan teladan dalam hal kesabaran, pengorbanan, dan ketabahan. Semoga Allah meridai Sumayyah radhiyallahu anha dan menjadikannya ridho, serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan terakhirnya. Yang pertama, meskipun Sumayyah tidak cukup lama menyaksikan komunitas muslim tumbuh, dia dikenang karena kekuatan, keberanian, dan keyakinan pada masa ketika orang-orang muslim dianiaya. Dia sangat penting karena komitmennya yang luar biasa terhadap keyakinannya. Ini akan menghilangkan citra wanita muslim saat ini bahwa mereka tertindas dan tidak memiliki pilihan dalam hal bagaimana mereka menjalankan iman mereka. Sumayyah memilih untuk menjadi seorang muslim dan berdiri melawan orang-orang Mekah, bahkan mempertaruhkan nyawanya dan memiliki kekuatan yang akan mengilhami pria dan wanita muslim di kemudian hari saat mereka berjuang untuk membangun sebuah komunitas muslim. Karena itulah beliau dianggap sebagai panutan bagi semua umat Islam. Yang kedua, Islam adalah solusi bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Namun sebagian orang salah paham tentang solusi ini. Mereka sangka solusi itu berarti semuanya enak dan cukup. Kalau ikut syariat tidak mengalami kesulitan. Kalau ikut syariat bisa menjadi kaya. Dan pemahaman yang berorientasi duniawi lainnya. Padahal bahagia itu adalah bahagia hati meskipun raga mengalami derita. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang dipenjara 7 kali seumur hidupnya, mengalami siksa dan derita sebagai seorang tahanan sampai tak sempat menikah dan wafat di dalam penjara. Beliau pernah mengatakan, apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku padaku? Karena surgaku dan kebahagiaanku berada di hatiku. Kemanapun aku pergi, ia tetap bersamaku, tak terpisah dariku. Kalau mereka menahanku, maka aku berduaan menyepi bersamanya. Kalau mereka membunuhku, itulah syahadah atau syahid. Kalau mereka mengasingkanku dari negeriku, itu adalah rekreasi. Jadi inilah kata Ibnu Taimiyah, teman-teman. Masya Allah. Jadi Islam itu sendiri adalah bahagia.
Kalau seseorang memahami Islam dengan baik, bagaimanapun kondisinya, ia akan mendapatkan kebahagiaan di hatinya. Semoga Allah memberi taufik kita pada yang demikian. Kebahagiaan itu adalah bersumber dari hati. Meskipun tubuh kita mengalami penderitaan, ketika hati kita bahagia, maka semua itu tidak akan terasa menyakitkan. Insya Allah. Yang ketiga, bila kita perhatikan secara seksama, ternyata orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah yang pertama. Dan orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah binti Khabat. Yang kedua-duanya adalah wanita gitu ya teman-teman. Maka sudah jelas ya sahabat cendekia sirah, bahwa posisi wanita dalam Islam sangat dihargai dan dihormati. Masya Allah, itu dia tadi teman-teman kisah sirah sahabiah Sumayyah binti Khabat radhiyallahu anha. Semoga kita bisa ambil pelajarannya ya, kita petik hikmahnya. Ini dia sumber artikel yang saya ambil gitu ya tulisannya. thisisgender.com, republika.co.id, kisahmuslim.com, muslimah.org.id, hazana.republika.co.id, www.islampost.com, muslimahdaily.com, online.mdpekan.gov.my, www.harapanrakyat.com, mantrasukabumi.pikiranrakyat.com, kumparan.com, celebesmedia.id, dan nasionalkompas.com. Nah, bukunya yang pertama 35 Sirah Sahabiah Jilid 2 karya Mahmud Al-Misri. Kemudian mereka adalah para sahabiat karya Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Mustafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi, dan Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya. Dan terakhir adalah wanita-wanita pendamping Rasulullah karya Abbas Firdaus Al-Halwani. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk jika bermanfaat untuk di subscribe teman-teman, dan kalau ada kritik dan saran silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia teman-teman sumber dari buku-bukunya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe jika memang channel ini bermanfaat, dan juga di follow akun-akun media sosialnya, ada Facebook, podcast, dan Twitter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.